In these last days, there is a call from heaven to keep the statutes and ordinances of the Lord. The world has set at naught the law of Jehovah. Oke, kita akan belajar pelajaran yang judulnya adalah The Moral Law Explained, atau hukum moral Tuhan dijelaskan. Kata lain daripada The Moral Law adalah The Ten Commandments, atau 10 hukum Tuhan. Kita mulai di Maleakhi 4 ayat 4 dikatakan, ingat hukum Musa dengan dia punya statutes, dengan dia punya judgments. Statutes ini kalau kita lihat, dia dapatnya di Ibraninya ialah 2706, dan arti daripada statutes adalah appointed dengan set time. Jadi boleh dikatakan appointed time, kan? Salah satu daripada statutes. Dan dia juga asal-usul kata statutes ini adalah H2710. Jadi kita mau lihat H2710 ini apa? Kita lihat di Yesaya 49 ayat 16 dikatakan, saya telah memberikan kepada kamu, saya telah mengukir. Graven itu mengukir, dan itu 2710. Artinya kata statutes itu asal-usulnya graven, diukir, sesuatu yang diukir. Dan dikatakan, Tuhan bilang, saya telah mengukir kepada kamu di tangan, telapak tangan saya, sesuatu yang diukir. Dan kata ukir ini, graven, H2710, adalah hukum yang dipotong atau diukir di batu, atau yang ditulis. Nah, kalau bicara tentang hukum yang diukir di batu, kira-kira itu apa? Kalau dibilang tablets. Jadi statutes itu artinya appointed time, diukir, sesuatu yang diukir, dan diukir ialah hukum yang diukir di batu. Di Keluaran 32 ayat 15, Keluaran 32 ayat 15, waktu Musa kembali dan turun dari gunung, dia pegang 2 loh batu, kan? Dia pegang 2 loh batu di tangannya, dan 2 loh batu itu ditulis. Ini kata prescribe, sama dengan di graven, di prescribe, di 2 loh batu itu. Dan kita tahu 2 loh batu itu apa? 10 hukum. Jadi statutes ini boleh dikatakan nggak ada bedanya dengan 10 hukum, kan? Dan kita sudah belajar itu bahwa nggak ada bedanya dengan 10 hukum. Bedanya kita tahu statutes tidak ditulis di 2 loh batu. Artinya walaupun statutes ini tidak ditulis di 2 loh batu, tapi hukumnya atau prinsipnya berlaku di 2 loh batu 10 hukum. Oke, di Keluaran 32 ayat 16 dikatakan 2 loh batu ini adalah hasil pekerjaan Tuhan, ditulis dan Tuhan yang menulisnya, dan diukir, ini kata ukir, di 2 loh batu. Dan kata graven tadi sama dengan kata statutes, kan? Lalu 31 ayat 18 Keluaran dikatakan Tuhan berikan kepada Musa 2 loh batu yang ditulis dengan jari Gad. Nah, apa itu jari Gad? Kita tahu jari daripada Tuhan itu melambangkan apa? Di Lukas 11 ayat 20 dan Matius 12 ayat 28 dikatakan, dengan jarinya Tuhan, iblis diusir, dan iblis diusir oleh roh Tuhan. Artinya jari Tuhan itu melambangkan roh Tuhan. Artinya 10 hukum ini ditulis oleh jari yang melambangkan roh Tuhan. Makanya kita tahu bahwa hukum Tuhan itu spiritual. Hukum Tuhan spiritual di Roma 7 ayat 14. Jadi ini kata statutes tadi, ada statutes atau prinsip yang kita temukan di loh batu, tetapi kita akan lihat bahwa statutes ini tidak ditulis di loh batu, tapi prinsipnya tertulis di loh batu. Prinsip yang tidak tertulis ada di loh batu. Oke, kita lihat kutipan Signs of Times. Tuhan waktu turun ke Bukit Sinai, dia tidak memberikan hukum yang baru. Artinya hukum yang diberikan adalah hukum yang selalu ada, bukan hukum yang baru. Dan dia ucapkan dengan suara yang kedengaran agar didengar semua orang. Hukum yang dari awal sudah ada sebagai fondasi daripada pemerintahan Tuhan. Artinya waktu Tuhan turun ke Bukit Sinai, dia berbicara agar didengar umat Israel, hukum yang selalu ada yang adalah fondasi daripada pemerintahan Tuhan. Tadi hukum itu nggak pernah ada, karena pemerintahan Tuhan pun nggak pernah ada, kan? Sebagaimana Tuhan selalu ada, hukumnya selalu ada. Jadi hukum yang diberikan di Sinai ini bukan hukum yang baru diberikan, bukan sesuatu yang baru, ini selalu ada. Yang ditulis di 2 loh batu itu hukum yang sekekal Bapa yang kekal. Tuhan tidak izinkan malaikat untuk membentangkan prinsip-prinsip yang kudus kepada manusia. Dia pun tidak percayakan untuk orang mengingat, apalagi orangnya
cenderung untuk lupa dia punya prinsip-prinsip. Oleh sebab itu, Tuhan bicara sendiri. Karena dia nggak mau manusia lupa, dia bicara sendiri. Dia nggak mau manusia yang bilang, dia langsung bicara sendiri. Dia mau menyingkirkan semua kemungkinan di mana orang bisa salah mengerti prinsip daripada 10 hukum yang dia berikan dengan menggabung tradisi manusia dengan 10 hukum daripada moral law-nya dia. Jadi Tuhan mau make sure umat Tuhan ini nggak salah mengerti apa yang mereka terima. Dia mau make sure bahwa yang mereka terima itu persis bagaimana yang dia sampaikan dan jangan salah mengerti sehingga dia mau bicara sendiri. Dan dia nggak mau mereka dibingungkan dengan prinsip-prinsip yang diberikan untuk menjadi pola hidup manusia. Dan dengan motivasi atau dengan kenapa dia bicarakan atau bentangkan hukum ini dan tidak percayakan malaikat dan tidak mau manusia dengar lalu lupa apa yang dilakukan, dia bukan hanya bentangkan, dia bukan hanya bicarakan 10 hukum moral ini untuk didengar orang Israel, dia tulis juga dengan jarinya di 2 loh batu. Okay? Jadi untuk ditulis di loh batu itu supaya selalu ada di situ. Supaya kalau orang lupa atau bingung, mereka bisa baca persis apa yang dia bilang yang tertulis di 2 loh batu. Itu sebabnya dia bukan hanya bicara, dia tulis juga di loh batu yang akhirnya dia berikan kepada Musa kan. Nah, ini 10 hukum dia berikan di Sinai. Hukum itu kita tahu diulang kembali katanya. Hukum itu sudah ada sebelum diberikan di Sinai karena hukum ini bukan sesuatu yang baru kan. Nah, di Ulangan 5 kita tahu bahwa Musa mengulang kembali 10 hukum yang diucapkan Tuhan di Horeb, dia ulang kembali di buku Ulangan. Dan ayat 1 dikatakan, Musa memanggil semua orang Israel dan bilang kepada mereka, dengarlah, oh Israel, statutes dengan dia punya judgment. Kita tahu statutes adalah hukum, prinsip hukum yang ada di 10 hukum kan. Statutes dengan judgment, agar kamu bisa mempelajarinya, memeliharanya, dan melakukannya. Jadi kamu perlu untuk melakukan statutes dan judgment. Tentu saja statutes dan judgment ini bukan yang ditulis di loh batu, tapi prinsipnya ada di loh batu sebagaimana kita tahu tadi bahwa statutes artinya sesuatu yang diukir di 2 loh batu. Jadi prinsipnya kamu harus lakukan ini. Ayat 2, Jehovah God membuat satu perjanjian dengan kita di Sinai, di Horeb. Dan dia enggak buat covenant ini dengan kita punya fathers, tetapi dengan kita yang ada hari ini di sini. Dia buat covenant itu. Jehovah bicara kepada kamu di Bukit Sinai dari tengah api. Dan ingat dia bilang, saya berdiri antara kamu dengan Jehovah God. Ingat waktu saya harus berdiri antara kamu, karena kamu ketakutan. Lalu kamu bilang, kamulah Musa yang ngomong. Nanti kalau Tuhan yang ngomong terus kita mati, ingat. Musa bilang begitu. Jadi Musa mengingatkan kembali akan 10 hukum yang mereka dengar di Sinai, lalu dia ulang kembali apa yang telah terjadi di Sinai. Lalu dia ulang 10 hukum, walaupun saya nggak akan baca seluruh 10 hukumnya, tapi Ulangan 5 yang bicara tentang 10 hukum, bicara tentang statutes. Jadi waktu dia ulang kembali 10 hukum, dia bilang buat statutes dengan judgment. Sementara dia sedang kasih 10 hukum. Artinya statutes dengan judgment itu prinsipnya adalah prinsip yang kita dapati di 10 hukum. Di ayat 6 dikatakan, Akulah Jehovah God yang bawa kamu keluar dari Mesir dan dari rumah perbudakan. Kamu tidak boleh ada gods yang lain di hadapanku. Hukum pertama, jangan mengukir apa saja dan menyembahnya. Ini kan hukum pertama. Hukum pertama di Keluaran 20 sekarang diulang kembali. Dan yang menariknya, sementara dia mengulangnya kembali, yang dibilang tadi adalah apa? Statutes dengan judgment. Jadi dia bilang dia punya statutes dengan judgment kan? Dia bilang dia punya statutes dengan judgment, lalu dia bilang ini adalah 10 hukum. Ini adalah 10 hukum. Artinya statutes dengan judgment itu adalah bagian daripada 10 hukum, walaupun kita akan lihat nanti bahwa statutes-nya dengan judgment-nya enggak dengan detail ditulis di 10 hukum, tapi itu adalah bagian daripada 10 hukum. Oke? Jadi waktu umat Tuhan menerima 10 hukum yang diberikan kepada mereka, dan 10 hukum itu adalah bukan sesuatu yang baru, tapi diberikan kembali. Pertanyaannya, kenapa diberikan kembali, lalu diberikan statutes? Kenapa diberikan kembali 10 hukum, seakan-akan mereka nggak pernah terima? Nah, di Patriarchs and Prophets, halaman 310, dikatakan di sini, pikiran manusia atau pikiran umat Tuhan yang keluar dari Mesir, pikiran
mereka yang keluar dari Mesir dibutakan oleh perbudakan dan kekafiran di Mesir. Artinya mereka punya pikiran sudah kotor disebabkan oleh perbudakan di Mesir dan kehidupan kekafiran. Sehingga waktu mereka menerima 10 hukum di Bukit Sinai, mereka nggak bisa menghargai prinsip-prinsip daripada 10 hukum itu. Kita akan lihat apa prinsip-prinsip yang mereka nggak bisa mengerti. Jadi untuk apa mau berikan 10 hukum yang mereka sudah langgar, kalau mereka langgar 10 hukum itu, kenapa mau berikan lagi, lalu harapkan untuk tidak melanggar. Jadi 10 hukum yang mereka langgar diberikan kembali, bedanya sekarang, apa bedanya sekarang sehingga mereka nggak melanggar sesuatu yang mereka sudah langgar. Agar mereka bisa mengerti tuntutan daripada 10 hukum dan lebih mengerti akan prinsip-prinsipnya, Tuhan berikan prinsip tambahan di mana prinsip-prinsip ini akan mengilustrasikan prinsip-prinsip daripada 10 hukum. Artinya, Tuhan berikan precepts, prinsip tambahan daripada 10 hukum, dan gunanya daripada prinsip ini ialah untuk menjelaskan 10 hukum agar mereka sekarang tidak perlu melanggar 10 hukum. Artinya sebelum mereka menerima tambahan ini, mereka melanggar. Dan melanggarnya karena mereka nggak mengerti prinsip 10 hukum. Itu sebabnya diberikan prinsip 10 hukum agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Dan hukum-hukum ini yang adalah prinsip tambahan ini namanya judgments atau penghakiman. Bedanya dengan 10 hukum, ini judgment ini, precepts ini diberikannya kepada Musa lalu dikomunikasikan kepada umat Israel. Sementara 10 hukum, Tuhan yang bentangkan sendiri dan Tuhan yang tulis sendiri. Jadi 10 hukum, Tuhan yang bicara, Tuhan yang tulis, dan dia punya precepts ini, prinsip-prinsip yang adalah Tuhan punya, yang diberikan kepada Musa, Musa yang tulis untuk umat Israel bisa mengerti prinsip 10 hukum dan tidak terus-menerus melanggar 10 hukum. Kita lihat di Review and Herald, Mei 6. Karena mereka selalu melanggar 10 hukum, hukum moral diulang kembali di Sinai. Kita ulang lagi di sini tadi. Kristus memberikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan menolong mereka hidup setiap hari tanpa melanggar 10 hukum. Dan prinsip-prinsip ini yang tadi namanya judgment, namanya juga adalah statutes. Prinsip ini adalah statutes yang diberikan untuk umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Jadi sama, statutes dengan judgment diberikan untuk mereka mengerti 10 hukum, agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Artinya mereka melanggar 10 hukum karena mereka nggak mengerti prinsip 10 hukum. Oleh sebab itu diberikan statutes dengan judgment agar mereka bisa mengerti 10 hukum agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Dan statutes dengan judgment ini bukan bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita tahu 10 hukum nggak dipakukan, statutes dengan judgment pun tidak dipakukan karena ini adalah bagian daripada 10 hukum walaupun tidak tertulis di loh batu, tapi statutes ini prinsipnya ada di loh batu sebagaimana yang kita baca tadi. Statutes artinya sesuatu yang ditulis di batu. Jadi statutes dengan judgment ini selalu binding, selalu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi nggak bisa dibilang bahwa statutes dengan judgment dipakukan ke kayu salib waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sebagaimana nggak bisa dibilang 10 hukum dipakukan ke kayu salib. Sama bobotnya. Dan perintah-perintah ini di-enforce oleh power daripada 10 hukum. Artinya 10 hukum nggak bertentangan dengan prinsip ini karena ini adalah prinsip-prinsip 10 hukum walaupun 10 hukum itu adalah prinsip yang sederhana. Statutes dengan judgment ini adalah prinsip 10 hukum yang diuraikan. Jadi kalau orang tahu statutes dengan judgment, nggak usah ditulis lagi, mereka akan menurut 10 hukum dan tidak melanggarnya. Tetapi kalau orang melanggar 10 hukum, diberikan statutes dengan judgment secara tertulis supaya mereka bisa mengerti apa yang mereka langgar dari 10 hukum. Dan statutes dengan judgment ini mereka menjelaskan dengan sangat jelas 10 hukum itu sehingga nggak ada yang perlu melanggar. Okay? Ini adalah statutes dengan judgment yang diberikan setelah Tuhan berikan 10 hukum agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Di Great Controversy kita lihat hukum Tuhan di Ka'bah di surga adalah yang asli. Yang mana prinsip-prinsip yang ditulis di 2 loh batu dan artinya termasuk juga yang ditulis oleh Musa di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah transkrip, tulisan yang tidak ada salahnya. Jadi dikatakan sini ya,
hukum Tuhan yang di surga, yang ditulis di loh batu dan dicatat oleh Musa. Bayangkan ini. Artinya 10 hukum yang di surga ini bisa dimengerti waktu baca 10 hukum di loh batu dan statutes dan judgment. Jadi statutes dan judgment dan 10 hukum itu menggambarkan, mengilustrasikan 10 hukum yang ada di Ka'bah di surga. Sebagaimana 10 hukum nggak bisa dipakukan, statutes dengan judgment nggak bisa dipakukan karena dua-duanya membuat lengkaplah pengertian 10 hukum. Hukum Tuhan adalah pengungkapan kehendak Bapa dan secara tertulis mengungkapkan karakternya dan untuk selama-lamanya ada. Seluruh 10 hukum di loh batu dan yang ditulis Musa adalah pasti dan selama-lamanya akan selama-lamanya ada. Nggak pernah akan dipakukan ke kayu salib. Okay? Jadi statutes, judgment, the moral law, satu paket dia. Nggak ada bedanya. Ini sama dengan ngomong tentang Alkitab, lalu kita baca tulisan Roh Nubuat. Roh Nubuat itu menjelaskan Alkitab bagi orang yang nggak ngerti Alkitab. Kan? Artinya Roh Nubuat tidak menggantikan Alkitab. Alkitab bisa dimengerti tanpa Roh Nubuat, walaupun Roh Nubuat itu bukan menggantikan Alkitab, tapi prinsip-prinsip di Alkitab itu yang nggak bisa dimengerti dijelaskan Roh Nubuat. Sama dengan statutes dengan judgment, nggak perlu ditulis. Kalau orang yang memelihara 10 hukum sudah tahu prinsipnya. Kalau melanggar 10 hukum, ditulis agar tidak melanggar prinsip 10 hukum. Sekarang mari kita lihat dengan jelas mendefinisikan hukum. Mari kita lihat contoh. Di Yohanes 8 kita tahu ada wanita yang kedapatan dalam kegiatan perzinahannya. Jadi sementara dia berzinah, dia ditangkap. Lalu mereka tanya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, sesuai dengan hukum Musa, statutes dengan judgment kan, sesuai dengan hukum Musa, dikatakan orang yang kedapatan, orang yang berzina harus dilempari batu. Jadi, waktu dibilang sesuai dengan hukum Musa menjelaskan 10 hukum kan? Iya, menjelaskan 10 hukum. Nah, Tuhan Yesus jelaskan prinsip ini di Matius 5 ayat 27. Di Matius 5 ayat 27, Tuhan Yesus bilang, bukankah sudah dibilang dari dulu, jangan berzina. Inilah 10 hukum. Lalu mereka bilang apa? Hukum Musa bilang. Kalau kita tahu, hukum Musa itu menjelaskan untuk orang yang nggak jelas dengan 10 hukum. Bukan berarti bahwa 10 hukum itu nggak lengkap. 10 hukum itu lengkap 10-nya, tapi ada orang yang nggak ngerti prinsipnya sehingga harus diuraikan oleh hukum yang ditulis Musa, yang Tuhan berikan kepada Musa. Jadi bisa saja ada orang yang nggak ngerti apa artinya jangan berzinah. Oleh sebab itu ada hukum Musa yang akan menjelaskan apa artinya untuk tidak berzinah. Nah, ayat 28 Tuhan Yesus jelaskan apa artinya untuk tidak berzinah, karena di 10 hukum hanya ditulis jangan berzinah. Sesederhana itu. Lalu ayat 28 Tuhan Yesus uraikan. Dan kita tahu yang uraikan apa? Hukum Musa. Dan mereka bilang sesuai dengan hukum Musa. Ayat 28 Tuhan Yesus bilang apa? Oke. Barang siapa melihat dan menginginkan wanita sudah berzinah di dalam hatinya. Apakah sedetail itu ditulis di 10 hukum? Tidak. 10 hukum tidak dengan detail tulis itu, tapi 10 hukum artinya itu. Jadi kalau orang nggak mengerti itu, mereka pikir orang yang berzina adalah orang yang kedapatan sedang tidur dengan bukan suami atau istrinya. Sementara 10 hukum sebenarnya artinya, arti spiritualnya ialah walaupun kamu hanya melihat dalam pikiran kamu dan sudah menginginkannya, kamu sudah melanggar 10 hukum. Dan itu diuraikan oleh hukum Musa. Jadi apakah hukum Musa sama dengan 10 hukum? Sama. Malahan lebih jelas mengungkapkan 10 hukum. Jadi bisa nggak kalau 10 hukum tidak dipakukan, bisa nggak hukum Musa dipakukan kalau itu adalah 10 hukum secara yang terurai hanya karena Musa tulis bukan berarti nggak penting. Kita lihat lagi di Matius 5 ayat 21 tentang judgment. Tuhan Yesus bilang, kamu sudah dengar dulu kala di 10 hukum dikatakan kamu nggak boleh membunuh. Tuhan Yesus cuma kutip 10 hukum yang ditulis di 2 loh batu tanpa penguraiannya. Lalu Tuhan Yesus menguraikannya di ayat 22. Dikatakan, barang siapa marah terhadap saudaranya tanpa alasan, dia sudah membunuh. Ini judgment. Artinya, waktu Tuhan Yesus uraikan 10 hukum di yang kita mengerti sebagai prinsip-prinsip atau statutes, religious precept kan? Yang prinsip-prinsipnya ditulis oleh Musa, sementara prinsip-prinsip itu ada di 10 hukum, walaupun nggak ditulis pun ada. Dan diberikan ini, statutes dengan judgment ini, agar umat Tuhan bisa mengerti 10 hukum dan tidak melanggar lagi.
Jadi statutes dengan judgment atau law of Moses ini dengan jelas, dengan pasti menjelaskan 10 hukum. Statutes dengan judgment bukan bayang-bayang, tetapi selama-lamanya berlaku. Selama pemerintahan Tuhan ada dan selama Tuhan ada, statutes dengan judgment punya prinsip selalu ada. Bisa saja tidak tertulis, tapi tetap ada walaupun tidak tertulis. Tertulisnya bagi yang nggak ngerti. Bagi yang mengerti, nggak usah tertulis, karena kita tahu semuanya ditulis dalam hati manusia kan. Nggak usah di loh batu sekalipun. Hukum moral law itu bukan bayang-bayang, statutes dengan judgment bukan bayang-bayang. Jadi nggak bisa dipakukan ke kayu salib. Nah, kalau kita lihat tentang 10 hukum, kita tahu 10 hukum itu ada hari sabatnya. Dan pertanyaannya, hari sabat itu yang adalah 10 hukum, diuraikan atau apa yang menjelaskan hari sabat? Tentu saja hukum Musa akan menjelaskan hari sabat. Karena bisa saja orang pikir dia sedang memelihara hari sabat, sementara dia sedang menginjak-injaknya. Oke, mari kita lihat tentang hari sabat. Keluaran 28 dikatakan, ingat hari sabat. Ingat artinya bisa lupa kan? Dan kalau kamu lupa hari sabat, adakah hukum Musa yang mengingatkan kamu dan menguraikan hari sabat agar kamu nggak lupa hari sabat? Dan sebelum kita tahu jawabannya, mari kita lihat apa sih hari sabat? Apa sih hukum keempat? Apa bedanya hukum keempat dengan hukum yang lain? Di Signs of the Times di sini katakan, di akhir zaman, in these last days, di akhir zaman ini, ada panggilan dari surga mengundang semua untuk memelihara statutes dengan ordinances of the Lord. Artinya di akhir zaman kita perlu keep statutes, betul. Dunia telah menginjak-injak hukum Jehovah. Tunggu dulu. Tadi dikatakan ingat statutes karena sudah dilupakan hukum Jehovah. Artinya hukum Jehovah sama dengan statutes yang dilupakan kan. Umat Tuhan dialihkan perhatian mereka ke tabut perjanjian dan hukum di dalamnya, hukum di dalam tabut perjanjian mengungkapkan prinsip yang nggak bisa berubah. Tugas manusia disimpulkan di dalam prinsip-prinsip 10 hukum. Dan dikatakan, di jantung 10 hukum adalah perintah hari sabat Jehovah. Artinya, hari sabat adalah jantung daripada 10 hukum. Jantung itu boleh dikatakan sumber kehidupan kan? Karena jantung itulah yang pompa dia punya oksigen ke seluruh tubuh. Artinya 10 hukum adalah kehidupan, tapi hukum jantungnya adalah hukum keempat. Hukum keempat itulah the heart of the law. Artinya kalau bilang ingat hari sabat, ingat hukum jantung 10 hukum. Dan kalau dikatakan law of Jehovah itu sama dengan statutes, artinya hari sabat itu boleh dikatakan statutes juga. Dan semua 10 hukum adalah statutes kalau the law of Jehovah itu adalah statute. Oke, sekarang kita sudah mengerti apa itu hari sabat. Hari sabat adalah statutes, law of Jehovah, jantung daripada 10 hukum. Bagaimana orang kalau lupa hari sabat diingatkan untuk tidak lupa oleh hukum Musa. Di Maleakhi 4 ayat 4 dikatakan ingat hukum Musa. Tadi dibilang ingat hari sabat. Nah hukum Musa, statutes dengan judgment adalah law of Jehovah kan. Artinya ingat hukum Musa sama dengan ingat hari sabat. Ingat 10 hukum, ingat hari sabat. Dengan dia punya statutes dengan judgment. Kita tahu statutes adalah apa? Appointed time tadi. Nah kita kembali lagi. Bagaimana waktu Tuhan berikan 10 hukum. Bagaimana umat Israel punya pengetahuan tentang 10 hukum. Pikiran orang Israel keluar dari Mesir sudah dicemarkan dengan kebiasaan-kebiasaan kekafiran dan perbudakan di Mesir. Sehingga mereka nggak siap untuk menerima prinsip 10 hukum. Oleh sebab itu, Tuhan berikan judgment atau hukum judgment yang diberikan melalui Musa agar mereka tidak melanggar 10 hukum. Bagaimana kalau mereka lupa hari sabat? Sekali lagi, di Patriarchs and Prophets tadi halaman 310, sekarang halaman 311. Jadi kita lanjut lagi cerita tadi. Sekali lagi, umat Tuhan diingatkan pentingnya hari sabat. Diingatkan pentingnya jantung 10 hukum. Dan bagaimana caranya untuk ingat hari sabat? Jawabannya, ingat hukum Musa. Ingat hari sabat ialah jangan lupa hukum Musa, karena hukum Musa itu mengingatkan orang akan kudusnya hari sabat, apa yang diberikan agar umat Tuhan tidak lupa hari sabat jantung 10 hukum atau moral law atau 10 hukum. Diberikan feast tahunan. Feast tahunan diberikan supaya umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Kira-kira tahunan ini bisa nggak dipakukan ke kayu salib kalau ini adalah the law of Jehovah yang diberikan melalui Musa? Nggak pernah bisa.
hukum-hukum ini, status ini, atau yearly feast ini diberikan dan dicatat oleh Musa dan adalah fondasi daripada hukum negara, dan bersama-sama dengan 10 hukum di mana yearly feast ini, hukum-hukum ini diberikan untuk mengilustrasikan 10 hukum agar umat Tuhan tidak melanggar hari Sabat, tidak melanggar 10 hukum. Dan kalau kita memelihara 10 hukum, termasuk dia punya religious precept, ya, status dengan judgment, kalau kita pelihara itu, kita memenuhi Tuhan punya tuntutan untuk menerima janji kepada Israel. Apa janjinya? Kalau kamu melakukan hukum Tuhan, dia punya precept, dia punya status dengan judgment, kalau kamu melakukan itu, kamu bisa makan buah pohon kehidupan dan kamu bisa masuk melalui pintu gerbang kota yang terbuka. Kalau kamu memelihara hukum Tuhan, yang prinsipnya ada di hukum Tuhan yang namanya adalah status dengan judgment yang diberikan melalui Musa agar umat Tuhan tidak melanggar 10 hukum. Nah, kita lihat di akhir zaman ada orang-orang yang akan dibinasakan, atau siapa saja di zaman siapa saja akan dibinasakan karena mereka mengerti sesuatu. Apa yang tidak mereka mengerti sehingga mereka dibinasakan? Umatku dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan. Pengetahuan tentang apa yang mereka tidak miliki, mereka lupa hukum Tuhan. Mereka lupa hukum Musa. Untuk lupa hukum Musa, saya akan lupa hari Sabat, saya akan lupa 10 hukum, dan untuk lupa 10 hukum, saya akan dibinasakan. Ada orang-orang yang tidak mengerti rencana keselamatan. Dan mereka membuat kematian Tuhan Yesus sebagai argumentasi bukti bahwa hukum Tuhan sudah dipakukan. Orang-orang yang bilang adalah guru-guru membutakan atau mereka sendiri dibutakan karena mereka menggabung hukum moral yang terdiri dari status dengan judgment, yang mana statusnya adalah yearly feast. Mereka gabung itu dengan hukum seremonial. Dan mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab yang bicara tentang ceremonial law untuk menjadi bukti bahwa hukum Tuhan atau feast sudah dipakukan. Ini adalah pemutar balikan akan kebenaran firman Tuhan. Hukum moral yang adalah status dengan judgment adalah hukum yang berbeda dari hukum seremonial. Yang satu, hukum seremonial ini adalah hukum bayang-bayang yang dipakukan ke kayu salib karena Tuhan Yesus sudah menggantikan semua itu kan. Yang satu lagi adalah hukum law of Jehovah atau hukum Jehovah yang kita tahu tadi dikatakan apa? Statutes. Artinya statutes yang adalah feast itu adalah hukum Jehovah yang nggak bisa berakhir dan nggak bisa berganti dan nggak bisa berubah selama-lamanya. Tapi banyak orang pikir bahwa feast itu adalah ceremonial law. Padahal feast itu di bawah statutes dan statutes dan judgment itu di bawah law of Jehovah, bukan di bawah ceremonial law. Sehingga mereka nggak ngerti rencana keselamatan, atau mereka punya lack of knowledge terhadap rencana keselamatan, mereka pakukan dia punya feast waktu ceremonial law berakhir dengan pakukan feast, mereka pakukan dia punya statutes, mereka pakukan judgment, sementara itu mereka pakukan 10 hukum. Makanya Roh Nubuat bilang, mereka pakukan 10 hukum waktu mereka pakukan feast karena mereka pikir itu adalah ceremonial law. Dan dikatakan adalah penyangkalan terhadap Kristus untuk orang Yahudi tetap mempersembahkan korban bakaran setelah Tuhan Yesus mati. Jadi Roh Nubuat nggak bilang bahwa adalah satu penghinaan untuk tetap keep the feast, untuk keep dia punya status dengan judgment setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Enggak, karena status dan judgment itu menjelaskan 10 hukum. Artinya dibutuhkan selama-lamanya dan itu bukan bayang-bayang. Sementara yang dipakukan adalah burnt offering dengan sacrifice. Bukan dia punya feast. Feast adalah bagian daripada statutes. Statute adalah hukum Musa yang diberikan untuk menjelaskan 10 hukum termasuk hari Sabat. Itu tidak dipakukan. Jadi mereka buang dia punya statutes dengan judgment termasuk 10 hukum dengan dia punya ceremonial law, dan mereka nggak mengerti itu. Mari kita lihat konklusinya. Moral law, hukum 10 hukum itu bertahan selama-lamanya, di mana ada law of Moses yang adalah bagian daripada moral law yang ditulis untuk menguraikan moral law yang terdiri dari statutes dan judgment, dan statusnya salah satunya adalah feast tahunan. Kita sudah baca tadi, ini berlangsung selama-lamanya, nggak pernah dipakukan. Sementara the ceremonial law berakhir di kayu salib, walaupun diberikan kepada Musa,
tapi itu berakhir karena waktu Tuhan Yesus sudah mati, nggak perlu lagi ada lambang kematian karena kenyataan kematian sudah terjadi. Jadi yang mereka buang adalah Law of Moses, yang mereka pikir adalah ceremonial law, dan dengan buang Law of Moses kena juga moral law-nya sehingga dibuang semuanya, sehingga dunia ini tidak ada hukum lagi. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak memiliki pengetahuan ini. Nah, bicara tentang dia punya hukum Musa dengan Ten Commandments, Tuhan Yesus bilang di sini, jangan pikir saya datang untuk membinasakan hukum atau nabi-nabi. Nabi-nabi adalah apa? Law of Moses, termasuk Law of Moses kan. Law of Moses adalah nabi dan tulisan dia. Jadi dikatakan saya tidak binasakan law atau prophets. Lalu kita lanjut lagi di Bible Echo, ada hukum yang dipakukan, yang ditiadakan, yang disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib, yang ada dia punya ordinances. Itu namanya ceremonial law yang diberikan melalui Musa dengan dia punya korban-korban. Waktu domba sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di kematian Tuhan Yesus, domba nggak dipersembahkan lagi. Sehingga semua korban-korban berakhir. Lalu dikatakan di sini, Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain bekerja untuk menunjukkan hal ini. Bahwa yang berakhir adalah domba dengan dia punya ceremonial law. Semua berakhir. Dan mereka mau menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang bilang bahwa orang-orang Kristen setelah kayu salib tetap harus menjalankan ceremonial law. Jadi Rasul Paulus bilang, jangan kamu dipengaruhi orang setelah kayu salib bahwa kamu harus tetap bunuh domba karena itu sudah berakhir. Di mana ayatnya? Di Kolose 2. Di Kolose 2 dikatakan yang di blot out adalah handwriting ordinances atau ceremonial law yang di take out of the way dan dipakukan ke kayu salib. Apa itu? Ceremonial law. Nah, kita lihat tadi ceremonial law itu beda dengan moral law. Dan karena itu yang dipakukan, Rasul Paulus bilang, jangan kamu dihakimi kalau kamu sedang buat bagian daripada Moses law yang adalah meat dengan drink yang dilakukannya pada holiday, pada bulan baru dan pada hari-hari sabat. Karena meat and drink di holidays, bulan baru dan hari sabat itu adalah bayang-bayang dari sesuatu yang akan tiba tapi belum. Jadi nggak bisa ini bayang-bayang ini yang adalah meat and drink yang dilakukan di holiday, new moon dengan Sabbath days dipakukan kalau dia bayang-bayang dari yang belum terjadi, things to come. Yang sudah dipakukan adalah ceremony law. Sementara meat, drink, holiday, new moon, Sabbath days inilah bayang-bayang dari yang belum terjadi. Kayu salib sudah terjadi, yang things to come ini belum terjadi. Dan ini adalah bagian daripada Law of Moses yang nggak bisa dipakukan, sebagaimana 10 hukum pun tidak bisa dipakukan. Artinya ini shadow ini adalah bayang-bayang atau sesuatu yang menjelaskan 10 hukum. Di Yesaya 66 ayat 22 dikatakan di dunia baru dan langit baru nanti, dibilang apa? It shall come to pass. Ini come to pass sama dengan shadow of things to come. Jadi come to pass-nya ini adalah yang akan terjadi nanti. Jadi yang dikatakan Sabbath, New Moon, itulah bayang-bayang things to come. Nah, di Yesaya 66 ayat 23, ini yang to come-nya nanti. Dan yang to come-nya nanti adalah dari bulan baru ke bulan baru, dari hari Sabat ke hari Sabat, semua akan datang untuk worship God. Artinya, apakah masih lakukan dari bulan baru ke bulan baru, dari Sabat ke Sabat, apakah masih dilakukan sesuatu yang di bumi ini dilakukan di Kolose 2 ayat 17. Di Yeskiel 46 ayat 1 dikatakan, ada pintu gerbang yang ditutup 6 hari, tapi dibuka pada hari Sabat dan dibuka pada hari-hari bulan baru. Artinya waktu pintu gerbang terbuka, kita masuk setiap Sabat, setiap bulan baru untuk worship God karena pintu gerbang terbuka kan. Ingat tadi di Wahyu 22 ayat 14, orang yang melakukan hukum Tuhan, orang yang menurut hukum Tuhan bisa makan buah kehidupan dan masuk pintu gerbang nanti. Sementara nanti itu masih nanti, sekarangnya kita meet and drink pada New Moon dengan Sabbath day. Karena itu masih bayang-bayang nanti dan nanti masih bikin terus. Bedanya di dunia baru. Dikatakan di sini karena tabut perjanjian Tuhan di surga dengan dia punya loh batu, ditulis prinsip-prinsip adalah fondasi pemerintahan Tuhan. Hari Sabat yang Tuhan bilang adalah tanda kesetiaan umat Tuhan diletakkan sebagai jantung 10 hukum. Dan Tuhan mengatakan bahwa dari bulan baru ke bulan baru, dari Sabat ke Sabat, Sabat adalah jantung 10 hukum.
Artinya, bulan baru dan sabat ke sabat ini adalah prinsip 10 hukum. Kita datang untuk worship di dunia baru. Dan kalau di dunia baru masih new moon to new moon, Sabbath to Sabbath, yearly feast to yearly feast, kenapa mau dipakukan ke kayu salib kalau di dunia baru nanti untuk selama-lamanya masih dibuat untuk selama-lamanya? Dengan membuang feast, kita membuang 10 hukum yang Roh Nubuat bilang mereka nggak bisa bedakan ceremonial law dengan moral law. Mereka pikir bahwa feast itu adalah ceremonial law yang dibuang bersama-sama dengan ceremonial law. Padahal feast itu adalah bagian daripada 10 hukum. Diberkatilah mereka yang melakukan dia punya commandments, dia punya statutes dengan judgment. Karena mereka bisa makan buah pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang yang dibuka setiap bulan dan setiap hari Sabat. Kita di sini keep the feast-nya, tahunan punya, bulanan punya, dan mingguan punya. Diberkatilah orang yang melakukan hukum Tuhan. Dan ayat 22 ayat 1 dari 14 kita mundur ke 1 dikatakan, dan ditunjukkan kepada Yohanes sungai kehidupan yang murni yang keluar dari tahta Bapa dan domba. Cuma ada 2 di sana. Dan di tengah-tengahnya, di 2 sisi sungai itu ada pohon kehidupan yang menghasilkan buahnya setiap bulan. Setiap bulan artinya setiap kali kita masuk untuk sembah Tuhan, kita makan buah kehidupan setiap bulan. Dan setiap hari Sabat pun kita datang untuk worship. Setiap bulan pun kita masuk dan makan buah pohon kehidupan. Karena waktu di dunia tidak melanggar 10 hukum. Karena diberikan statute dengan judgment. Dan kita lakukan feast-nya sebagai peringatan kekudusan hari Sabatnya. Dan apa itu makan buahnya? Pohon kehidupan yang ada buah kehidupannya. Bayang-bayang. Masih bayang-bayang. Jadi waktu kita masuk dunia baru, surga dan dunia baru, kita makan buah daripada pohon kehidupan setiap bulan, dan buah itu masih bayang-bayang nanti daripada sumber kehidupan itu sendiri. Jadi yang kita sedang meet and drink itu adalah lambang daripada buah pohon kehidupan, dan nanti untuk selama-lamanya kita masih makan lambang daripada kehidupan kekal dengan makan kehidupan itu untuk selama-lamanya tiap bulan. Artinya kita terima hukum Tuhan, harus kita menjalankan prinsip-prinsip status dengan judgment-nya. Kalau kita mau masuk melalui pintu gerbang surga dan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Tuhan yang Dia sudah siapkan bagi yang menurut hukum Tuhan di bumi ini. Dan tidak memakukan hukum Tuhan, pakukan feast ke kayu salib. Karena yang dipakukan hanyalah ceremonial law punya domba dan kematian. Bukan kehidupan diungkapkan dalam 10 hukum, termasuk dia punya law Moses yang diuraikan di dalam dia punya statutes dan dia punya judgment. Diberkatilah orang yang menurut 10 hukum, dia akan masuk melalui pintu gerbang surga tiap bulan, tiap minggu, dan setiap tahunan untuk selama-lamanya. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.